رسول الله وعلى آله ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وأنعم على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan cintai. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat masih bisa menghirup nafas hingga saat ini untuk menjalankan segala aktivitas, segala ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangaikan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan cintai, pada pertemuan kali ini, pada pengajian kali ini kita akan membahas lebih mendalam tentang apa itu penyakit-penyakit hati dan obatnya. Macam-macam penyakit hati dan obatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan cintai, kenapa kita urgen membahas tentang hati? Karena hati ini adalah sesuatu atau anggota badan. Kata Rasulullah SAW, hati itu adalah segumpal daging yang dia kecil, akan tetapi dia bisa memberikan dampak kepada seluruh tubuh kita. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya kata Rasulullah di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Mudghah, segumpal daging. Fa in saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila hati itu benar, maka seluruh anggota badan kita, dari mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, semuanya akan benar. Semuanya akan melakukan ketaatan dan amal kebaikan. Wa in fasadat, tapi apabila hati ini rusak, tercampur, bahkan hati ini kotor, hati ini keras, hati ini berpenyakit, maka dampaknya wa in fasadat fasadal jasadu kullu, maka seluruh badan juga akan rusak. Kalau hatinya keras, hatinya berpenyakit, otomatis dia akan memberikan pengaruh ke seluruh tubuh kita, bahkan ke mata kita, bahkan ke mulut kita. Dampaknya apa? Mata akan melihat sesuatu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Mulut akan berkata yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tangan akan berbuat sesuatu maksiat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita benar-benar menjaga hati ini. Kita sebagai orang yang beriman, ya, disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hati ini agar selalu bersih, merawatnya agar selalu suci, agar selalu lembut. Maka tidak heran dalam bahasa Arab hati ini dinamakan dengan qalbun. Qalbun. Hati ini dalam bahasa Arab namanya qalbun. Kenapa pakai qalbun? Karena qallaba yuqallibu. Hati itu sering berbolak-balik. Makanya dengan dinamakan qallaba yuqallibu dalam bahasa Arab. Qallaba artinya yang sering membolak-balik. Ya, bolak-balik. Maka hati itu sering berbolak-balik. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW di setiap sholat kita di akhir sebelum salam, Rasulullah SAW mengajarkan, bahkan mewajibkan kita untuk berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tsabbit, tetapkanlah qulubana, hati kami, hati kita, hati saya semuanya, para jamaah semuanya, ala dinik, di atas agamamu. Karena memang sifatnya hati ini sering berbolak-balik. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman seperti ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan fitnah. Maka kata Rasulullah SAW, di akhir zaman seperti ini banyak orang yang asbaha mu'minan wa yumsi kafiron. Dia di pagi harinya dalam keadaan mukmin, bisa jadi ketika sorenya dia dalam keadaan kafir. Ataupun yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Di sore harinya dia dalam keadaan kafir, paginya bisa jadi orang mukmin. Karena hati ini. Maka kita harus benar-benar mengetahui apa saja penyakit-penyakit hati ini. Apa saja yang bisa membuat hati kita ini keras, yang membuat hati kita ini sakit.
Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-qalbu baina asabi ar-Rahman. Bahwasanya hati itu terletak di jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu haitsu yasha wa yasrifu man yasha. Allah yang menghendaki sesuatu itu, terserah Allah yang membalikkan hati. Maka kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu ditetapkan dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Al-Ghazali, salah satu ulama, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala mengatakan bahwa hati orang beriman itu terdiri dari 3 macam. Ada 3 macam keadaan hati orang yang beriman. Yang pertama adalah hati yang sehat dan menyebabkan keselamatan. Hati yang sehat ini, para bapak ibu-ibu semuanya yang semoga Allah rahmati dan cintai, hati yang memiliki beberapa tanda, yaitu imannya kokoh, kemudian dia ahli bersyukur, tidak serakah, kehidupannya tentram, khusyuk dalam beribadah, kemudian banyak berzikir, kebaikan selalu dinamis, dan segera sadar jika melakukan kesalahan atau kemaksiatan, suka bertaubat dan sebagainya. Ini adalah ciri tanda hati yang sehat. Jadi selalu dalam ketaatan, kebaikannya selalu dinamis, segera bertaubat jika dia mengetahui kalau dia melakukan kemaksiatan, dia langsung sadar, langsung minta taubat ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri hati yang sehat yang menyebabkan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, adalah ciri hati yang sakit. Kedua ini adalah hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang masih memiliki keimanan, ada ibadah, ada pahala, namun ada pula noda-noda maksiat dan dosa. Tanda-tanda hati yang sakit antara lain adalah hati selalu gelisah, jauh dari ketenangan. Hatinya gelisah, nggak tenang. Kemudian mudah marah. Ketika diuji sesuatu, langsung wah pengennya marah. Diuji dengan anak, langsung kalau ketika anaknya nakal, langsung marah. Ya, mudah marah. Kemudian tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Nggak punya memiliki sifat qanaah. Dia nggak pernah puas dengan yang dia miliki. Beli ini, pengen beli yang lebih tinggi lagi, pengen beli yang ini lagi. Punya apa yang ini, pengen beli apa yang lebih bagus lagi. Dia nggak pernah memiliki kepuasan dalam hatinya. Tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Susah menghargai orang lain. Kehidupannya tidak nyaman. Mengalami penderitaan lahir dan batin. Ini adalah ciri hati yang sakit. Hati yang sakit itu ketika dia melakukan kemaksiatan, dia nggak merasa berdosa. Biasa-biasa saja. Ini ciri hati yang sakit. Ya, hati yang sakit itu ketika dia melakukan satu dosa, contohnya dia berbohong, dia nggak merasa bersalah, biasa saja. Ketika dia melakukan kemungkaran, dia biasa saja. Karena hatinya sakit. Tidak ada alarm lagi dalam dirinya. Ketika dia meninggalkan ibadah, apalagi ibadah yang wajib, dia akan biasa saja. Karena hatinya sakit. Kalau hati yang bersih, dia ketika meninggalkan suatu amalan, bahkan yang sunnah pun, dia pasti akan merasa berdosa. Merasa akan, ya Allah, kenapa saya meninggalkan amalan yang mulia ini? Akan tapi kalau hati yang sakit, dia meninggalkan amalan apapun, dia akan gak berasa. Biasa saja, sepele. Karena hatinya sudah sakit, sudah kotor, sudah keras. Karena banyaknya penyakit-penyakit yang bercimbun di dalam hatinya. Maka kita sekarang introspeksi diri. Kalau seumpama kita melakukan kemaksiatan kok biasa saja, berarti ini ciri kalau hatinya sakit. Kita seumpamanya meninggalkan amalan-amalan yang selalu Rasulullah SAW dawamkan, tapi kita biasa-biasa saja, berarti hati kita nih ada yang sesuatunya. Ya. Bahkan para ulama itu walaupun itu sifatnya amalannya sunnah, kalau meninggalkan itu seakan merasa langsung bersalah. Ya Allah, kenapa seperti itu? Ya, maka ada perkataan ulama yang sangat bagus sekali. Ulama ini mengatakan meninggalkan sesuatu yang sunnah itu memang tidak berdosa. Ya, suatu amal yang sunnah, sholat tahajud, sholat duha, dan yang lain puasa itu memang nggak berdosa. Akan tapi tanda kalau dirinya banyak dosa. Ya, karena orang yang banyak dosa, yang hatinya keras, yang hatinya kotor, hatinya sakit, dia akan malas melakukan ketaatan.
Dia akan malas melakukan kebaikan. Kalau hatinya kotor, hatinya sakit, dia akan malas. Bahkan bangun aja sholat tahajud itu perasaannya kayak ada yang malas sekali. Ataupun dia melakukan ketaatan itu kayak ada yang gondelin gitu. Ya, maka itu adalah ciri hati yang sakit, hati yang keras, hati yang harus benar-benar banyak disirami dengan obat-obat nanti yang akan kita sebutkan di akhir. Ini adalah ciri hati yang sakit. Ketiga adalah hati yang mati. Ya. Tadi kata Imam Ghazali, yang pertama hati yang sehat, yang kedua hati yang sakit, yang ketiga ini yang paling parah ini. Paling parah adalah hati yang mati. Hati yang mati ini, na'udzubillah min dzalik. Hati yang mati berarti hati yang telah mengeras dan membatu karena terlalu banyak kotoran akibat dosa-dosa yang diperbuat. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau orang sudah banyak kemaksiatan, banyak dosa, dia hatinya mati. Nggak punya alarm lagi. Segala kemaksiatan diterjang saja. Hanya memuaskan nafsu dan syahwat saja. Ini adalah tanda hati yang mati. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dia sampai na'udzubillah, kalau hati ini sudah mati, bisa jadi dia keluar dari Islam, bisa jadi. Ya. Karena hatinya sudah nggak ada kendali lagi kepada tubuhnya. Kalau hati sudah mati, dia nggak akan bisa memberikan alarm, memberikan dampak positif, nggak bisa. Segala kemaksiatan diterjang, segala amal-amal wajib bahkan ditinggalkan. Biasa saja, nggak merasa berdosa, nggak merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ciri hati yang sudah mati. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-12-15, ciri hati yang mati, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma yukadzibu bi illa kullu mu'tadin atim idza tutla ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana. Ya, sesungguhnya hati mereka sebenarnya adalah rana ala qulubihim. Ya, tertutup, sudah dikunci, hatinya mati. Menutupi hati mereka. Kala innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun. Apa dampaknya kalau hati sudah mati? Kata Allah, kelak di hari kiamat, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun. Kelak nanti di hari kiamat, dia tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, akan tertutup. Dihijab, dibatas, mahjubun, akan tertutup, enggak melihat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini akibat hati yang mati. Kelak kita sudah di kiamat enggak bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Maka kita sama-sama untuk selalu memperhatikan tazkiyatun nufus, mensucikan hati kita. Ya. Hati yang bersih dan sehat bisa saja menjadi sakit, bahkan kotor, dan menjadi mati disebabkan karena dosa-dosa. Dan juga dosa-dosa dan juga sifat-sifat yang akan kita sebutkan nanti. Sehingga ketika hati sudah mati, tiada sesuatu pun yang indah dalam dirinya. Ya. Maka saya akan sebutkan beberapa tipe hati yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi Allah SWT itu sudah menyebutkan ya beberapa tipe hati yang sakit yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa saja sih hati yang sakit menurut Al-Quran atau menurut Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala ya, di surat Al-Ahzab ayat 32, ya, Allah SWT mengatakan ini adalah pertama adalah hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit itu apa? Hati yang tertimpa penyakit seperti keraguan, ragu-ragu. Dia dalam ibadahnya ragu-ragu. Ketika mau wudhu dia ragu-ragu. Keraguan pokoknya dalam ibadah dia ragu. Kemunafikan, hati yang tertimpa penyakit keraguan, kemunafikan. Dan hati yang suka memuaskan syahwat dengan cara yang haram. Ya. Ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fayatma'al ladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Maka kata Allah SWT akan terjangkit di dalam hatinya yang ada penyakit ini ya ketika dia mendengar ya perkataan atau mendengarkan suara-suara yang lembut, suara perempuan tentunya, kalau dia hatinya berpenyakit, maka pasti dia akan tergoda. Nah, maka di saat Al-Ahzab ini kebanyakan para jemaah sekalian
membahas tentang perempuan di surat Al-Ahzab itu. Bagaimana istri Rasul, muamalah Rasul. Nah, bahkan di sini tentunya hati yang berpenyakit itu adalah hati yang ketika mendengar suara perempuan dia jadi tergoda. Kalau perempuannya dia lemah gemulai ya, suaranya dia begitu. Ya. Maka ini adalah hati yang berpenyakit. Kata Allah, "Fayat ma'alladzi fi qalbi maradu wa qulna qawlan ma'rufa." Ya. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah hati yang buta. Jadi hati yang berpenyakit, kemudian hati yang buta. Hati yang buta ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat Al-Hajj ayat 46. Surat Al-Hajj ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak membutakan mata, bukan mata yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ada orang-orang itu yang hatinya itu dibutakan Allah Subhanahu wa taala. Dia matanya nggak buta, tapi hatinya yang buta. Maka hati yang buta itu adalah hati yang tidak dapat melihat dan menemukan kebenaran. Nggak bisa melihat al-haq. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ya. Kalau hati kita nggak bisa melihat kebenaran, nggak bisa menemukan kebenaran, berarti hatinya adalah hatinya buta, tertutup. Ya. Kemudian tipe yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah hati yang alpa. Hati yang alpa ini adalah hati yang lalai dari Al-Quran, yang dia nggak mau membaca Al-Quran karena disibukkan dengan hal-hal duniawi dan syahwat yang menyesatkan. Hati mereka dalam keadaan lalai. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ketiga. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum fi ghaflatin mu'ridun lahiyatan qulubuhum. Bahwasanya hatinya itu lahiyah, hatinya itu dalam keadaan lalai. Karena kenapa? Wahum ghafilun, karena dia keadaan lalai. Hatinya itu keadaan lalai, alpa, karena dia jarang menyebut Allah Subhanahu wa taala, jarang berzikir, bahkan membuka Al-Qur'an saja nggak mau, bahkan tersibukkan hanya karena duniawi dan syahwat yang memuaskan saja. Ya. Maka ini kalau kita tersibukkan dengan duniawi, itu hati kita nggak akan pernah tersiram. Kalau kita nggak mau baca Quran karena malas, karena sibuknya ini, karena alasan ini, nah, maka bisa jadi kita termasuk golongan ini. Na'udzubillah min dzalik, hati yang lalai. Makanya tolak ukur hati yang bersih, kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubana lamma sabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita itu suci, hati kita itu lembut, lamma sabi'at min kalamillah, tidak akan pernah kenyang dengan kalamillah, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sahabat Utsman bin Affan. Dia mengatakan seperti itu. Berarti tolak ukur. Ya, hati kita lalai, hati kita bersih apa enggak itu, bagaimana muamalah kita dengan Al-Qur'an? Ya. Kalau hatinya bersih itu tidak akan pernah kenyang membaca Al-Qur'an. Selalu ingin bersama Al-Qur'an. Ya. Kalau kita baru berapa menit gitu sudah baca, kemudian sudah malas, sudah ini, berarti ada sesuatu nih dalam hati kita. Kalau kita baru berapa menit duduk itu udah nggak kuat lagi, itu ada beberapa, berarti ada sesuatu nih, ada hati kita ini ada sesuatu yang mungkin harus dibersihkan, ya. Karena tolak ukur orang itu bersih apa enggak artinya adalah ketika bersama Al-Quran. Kalau dia duduk bisa setengah jam menyelesaikan Al-Quran, membaca 1 juz, wah masya Allah, apalagi lebih dari itu, nah, itu tanda insya Allah hatinya berarti tohir atau suci. Ya. Kalau kita hanya berapa menit itu sudah, ya Allah, rasanya kok berat baca Al-Quran. Berarti ada sesuatu nih, hatinya nih, berarti di cross check ini, harus benar-benar diberikan obat ini. Hatinya ini harus diberikan obat. Ya. Maka kita sama-sama, kalau bersama Al-Quran itu bukan hanya membacanya, Bapak Ibu semuanya, tapi harus ditadaburi. Karena membaca Al-Quran dengan tadabur itu juga bisa melembutkan hati, itu juga menjadi obat. Ya, obat hati yang keras. Jadi membaca Al-Quran juga ditadaburi, tahu artinya, masya Allah.
Ketika orang membaca kemudian tahu artinya itu ya Allah, menyentuh. Ya, maka banyak sekali kan kalau imam-imam itu kalau ketika membaca dia sampai menangis terseduh-seduh itu karena ya Allah, karena dia benar-benar memaknai benar-benar arti ayat Quran itu. Bahkan tadabburi benar-benar. Ya. Maka kan banyak mungkin Bapak Ibu semuanya ketika membaca Al-Quran kemudian tiba-tiba membaca artinya gitu, tiba-tiba tak serasa netes hati ya Allah. Netes air mata. Ini bukti kalau ibu ketika membaca Al-Quran tiba-tiba ada yang menetes air matanya, ya, itu tanda kalau hatinya insya Allah masih hidup. Hatinya itu benar-benar masih lembut. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Innamal mu'min, sebenarnya orang mukmin alladzina idza dzukirallah, jika mereka itu disebut namanya Allah Subhanahu wa taala, disebut ayat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hatinya itu akan bergetar. Hatinya itu seakan-akan bergetar disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim, apabila dibacakan ayat Allah zadatuhum imana, bahkan menambah keimanan. Nah itu. Jadi kalau kita mendengar Al-Qur'an kemudian bergetar hati kita kayak merinding gitu, kemudian keimanan kita bertambah, itu insya Allah berarti hati kita insya Allah masih dalam keadaan sehat, hati kita masih lembut dan tidak berpenyakit insya Allah. Ini adalah ciri hati yang atau tipe hati yang ketiga, hati yang alpa, yang lalai dari Al-Quran dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, tipe hati yang keempat kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah hati yang berdosa. Hati yang berdosa ini kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah hati yang menutupi kesaksian atas sebuah kebenaran. Kalau ada orang yang dia disuruh minta saksi terus dia menutupi kebenaran itu hanya untuk demi uang, nah itu hatinya berdosa. Ya, karena kalau menutupi kesaksian, menutupi kebenaran hanya untuk saksi, untuk sumpah palsu, nah itu hatinya bisa berdosa. Itu juga akan mengena ke hati. Itu hatinya bisa berdosa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 283. Ini hati yang berdosa ini Allah kisahkan di surat Al-Baqarah ayat 283. Wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu. Wala taktumus syahadah, dan jangan sekali-kali menyembunyikan kesaksian. Wa may yaktum, barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, menyembunyikan kebenaran, fa innahu athimun qalbu. Sesungguhnya dia akan berdosa hatinya. Athim, berdosa hatinya, qalbahu, hatinya. Ya. Maka kita kalau diminta untuk bersumpah, untuk bersaksi, bersaksilah dengan kesaksian yang benar. Jangan pernah menyembunyikan kebenaran. Ya. Karena bisa jadi kita termasuk orang-orang yang ini, hati yang berdosa ini. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini, hati yang berdosa. Kemudian tipe hati yang kelima adalah hati yang sombong. Hati yang sombong ini adalah hati yang congkak dan enggan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ia semena-mena melakukan kezaliman dan permusuhan. Nah ini hati yang sombong nih. Ya. Kalau ada orang yang diberikan kekuasaan, terus dia semena-mena bahkan mendolimi rakyatnya, mendolimi yang dipimpin, ini bahaya. Termasuk golongan hati yang sombong yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ghafir ayat 35, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Di sini ada kata qalbin, ya. Kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Dan demikianlah Allah akan menguji hati, ya, akan menguji hati setiap orang yang mutakabbir, orang yang sombong, wajabbar, dan juga sewenang-wenang. Nah, ini adalah ayat ini sebenarnya munasabahnya adalah dengan ayat Fir'aun, kisahnya Fir'aun di sini. Karena Fir'aun itu dia hatinya sombong. Dia semena-mena melakukan kezaliman. Bahkan tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sombong ini juga termasuk penyakit yang membuat hati itu bisa keras. Hati itu bisa kotor. Ya, ini adalah ciri hati yang sombong. Dia melakukan kemaksiatan, bukan hanya melakukan kedoliman, bukan hanya dia mendolimi yang dipimpin, ataupun dia sombong saja,
dia berbangga-bangga dengan yang dia miliki, itu bisa merusak ya, hati yang bersih. Bisa hatinya bisa memberikan penyakit kepada hati. Maka kita harus menjauhi perbuatan sombong ini. Karena Allah SWT mengatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi berbangga-bangga. Ya. Maka kita ya sebagai orang yang beriman harus benar-benar menjauhi sifat sombong ini. Berbangga-bangga, melebihkan diri, seakan-akan kita yang lebih berharta daripada yang lain, seakan-akan kita lebih pintar daripada yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini Allah SWT katakan orang yang sombong ini akan kunci. Yatba'ullah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Nah, kita sebagai orang beriman harus berusaha menjauhkan diri dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibriya. Ya Allah, jauhkanlah hamba-Mu ini dari sifat kibriya atau sifat mutakabbir, sifat sombong. Minta doa sama Allah SWT. Karena hati manusia ini bisa jadi kita sekarang ini bisa jadi setelahnya berubah. Itu makanya minta sabat ketetapan agar selalu dilindungi dari penyakit namanya sombong ini. Hati yang sombong. Kemudian tipe hati yang keenam adalah hati yang kasar. Hati yang kasar. Hati yang kasar ini adalah hati yang tidak memiliki kasih sayang dan belas kasihan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hati yang kasar ini adalah di surat Al-Imran ayat 159. Al-Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Ini hati yang keras ini dia nggak memulai belas kasih sayang, nggak mempunyai belas kasihan, nggak mempunyai rasa kasihan kepada orang itu nggak punya, kasih sayang pun nggak punya. Dia cuek, dia selalu melihat orang yang keras gitu sifatnya itu. Ya, ini adalah hati yang keras, hati yang kasar, afwan. Maaf, hati yang kasar, bukan hati yang keras ya, hati yang kasar. Yang keenam adalah tipe hati yang kasar, hati yang dia nggak mulai kasih sayang. Dia pengennya kasar terus, nggak punya belas kasihan. Padahal Rasulullah SAW itu adalah sangat mempunyai rasa belas kasihan, bahkan kepada orang miskin, kepada peminta-peminta, ya, kepada anak yatim. Rasulullah SAW itu ya selalu mengasihi anak yatim, bahkan mengusap anak yatim. Ya, dia mengatakan bahwa kelak ini anak yatim kelak akan bersamaku di surga. Ya, kalau orang yang nggak mempunyai belas kasih sayang, belas kasihan, tanda hatinya itu adalah kasar. Maka harus perbaiki diri. Ya, jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran hati yang kasar. Ya, walaupun semua kita dari background orang yang Sulawesi ataupun backgroundnya orang Sumatera yang keras, ya, tapi kita harus benar-benar melembutkan bagaimana sifat kita harus mempunyai kasih sayang, kasih belas kasihan kepada siapapun di sekeliling kita. Bahkan kepada pemulung pun, kepada yang minta-minta pun, kita harus punya rasa kasih sayang. Belas kasihan. Oh ya kasihan yang mereka. Oh ya kasihan mereka ya. Apalagi kepada tetangga kita, apalagi kepada keluarga kita. Ya. Kemudian tipe hati yang ketujuh, ini yang saya sebutkan untuk yang terakhir ini, hati yang terkunci. Hati yang terkunci adalah hati yang tidak mau mendengarkan hidayah dan tidak mau merenunginya. Tidak mau mendengarkan hidayah dan enggan merenungkannya. Berarti Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Ya, naudzubillah min dzalik, ini hati yang terkunci ini yang paling parah ini. Karena dia nggak mau mendengar hidayah. Ya, ketika diberikan nasihat dia nggak mau mendengarkan. Ketika diberikan ayat Allah dia nggak mau merenung. Makanya Allah gambarkan hati yang terkunci adalah di surat Al-Jathiyah ayat 23. Surat Al-Jathiyah ayat ke-23. Allah SWT mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi
wa khatama ala sam'ihi wa qalbih. Kata Allah SWT, artinya maka pernah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, ini termasuk hati yang terkunci itu adalah alamatnya adalah kata Allah adalah dia menuhankan nafsu. Menuhankan nafsu. Enggak menuhankan Allah, tapi menuhankan hawa nafsunya. Dia menuhankan hartanya, menuhankan segala apa yang dimilikinya, menuhankan nafsunya saja, hanya memuaskan syahwatnya saja. Ini adalah sifat dari hati yang terkunci, menjadikan orang sebagai Tuhannya, dan Allah memberikan sesat dengan sepengetahuannya. Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Ini adalah tipe hati yang paling parah. Na'udzubillahi min dzalik. Hatinya sudah terkunci, gak mau lagi menerima hidayah, gak mau lagi dinasihati orang, gak mau lagi untuk merenungi segala ayat-ayat Allah di muka bumi ini. Ada hati yang sudah terkunci, dan bisa jadi kalau hatinya sudah terkunci, yang melakukan kemaksiatan apapun dia gak akan berasa, gak akan, alarmnya sudah mati. Yang saya ceritakan tadi, hatinya sudah gak ada alarm lagi. Segala kemaksiatan diterjang, sudah pokoknya terkunci, kunci udah tertutup. Dalam artian terkunci tertutup. Ini adalah tipe-tipe hati yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan itu adalah sebagian penyakit-penyakit juga, dan secara ringkas saya akan sebutkan juga adalah 6 penyakit hati. Kalau tadi ada 7 tipe hati yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang ini adalah tipe-tipe hati yang sakit. Nah, kalau ini adalah 6 sifat, ya, 6 sifat jelek yang bisa membuat hati itu sakit. Ya, di antaranya yang mungkin saya sebutkan adalah ria atau suka pamer. Ria atau suka pamer ini adalah bisa membuat hati itu sakit, hati itu berpenyakit. Ya. Karena ya biasanya ini adalah ria ini, mohon maaf, biasanya ibu-ibu atau ini biasanya kalau ria itu biasanya yang lebih terkena itu biasanya ibu-ibu itu. Ketika ke pengajian ataupun ke arisan biasanya itu pengen melihat sesuatu yang baru ke yang lain ataupun apa, itu biasanya seperti itu ya. Itu nggak boleh. Atau bapak-bapak pun kadang-kadang bisa jadi dia ria, suka pamer ketika dia punya mobil baru atau HP baru, dia dilihatkan kepada orang yang lain, oh seakan-akan ini. Nah ini, ria ini atau suka pamer ini bisa membuat hati kita sakit, bisa membuat hati kita tuh keras. Bahayanya penyakit ria atau suka pamer. Kemudian yang kedua adalah takabur atau sombong. Ini yang saya jelaskan tadi, kayak hati yang sombong tadi. Sombong ini juga membuat hati itu sakit, membuat hati itu keras. Kemudian ujub. Ya, yang ketiga adalah ujub. Ujub adalah sifat terlalu mengagumi diri sendiri dan senang membanggakan apa yang dimiliki. Nah, ini hampir sama sebenarnya. Ujub sama ria itu hampir sama. Tapi bedanya dia ujub itu terlalu membanggakan diri. Ujub itu ya ketika punya anak yang pintar, dia membanggakan di depan semuanya. Oh, anak saya ini juara ini sama. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah hasad atau iri atau dengki. Ini membuat hati bisa jadi sakit. Hati bisa jadi keras. Ya. Hasad atau iri atau dengki ini bisa membuat hati sakit. Ketika kita semua melihat kenikmatan orang lain, kita wah iri gitu. Wah, biarkan aja kenikmatan itu hilang di orang lain. Ini naudzubillah. Ini juga hasad atau dengki itu bisa membuat hati itu sakit, membuat hati itu keras. Kemudian yang kelima adalah bakhil atau kikir. Nah, bakhil atau kikir ini bahaya sekali jamaah semuanya. Kalau kita ya nggak mau berbagi, uang kita disimpan, kita timbun, nah, itu bisa membuat hati itu keras, membuat hati itu berpenyakit. Maka sebanyak apapun harta yang dititipkan Allah SWT kepada kita, kalau bisa kita sedekahkan. Jangan sampai kita kikir atau bakhil. Makanya Allah SWT berfirman, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika", barang siapa yang Allah SWT pelihara atau jaga dari sifat kikir, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Asyuh atau sifat bakhil atau kikir ini kita harus minta kepada Allah agar dijauhi dari sifat bakhil. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzu minal hammi wal hazan wa a'udzu minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu minal jubni wal bukhl. Kita minta pelindung ya kepada Allah SWT dari sifat bakhil. Maka sedikit apapun harta yang kita dititipkan Allah SWT kepada kita, kalau bisa sedekahkan, kalau bisa kita bagi. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah panjang angan-angan. Ini juga membuat hati bisa sakit. Dalam artian dia memikirkan sesuatu yang diangankan saja, nggak mau melakukannya.
melupakan bahkan melalaikan kewajiban yang seharusnya dikerjakan. Nah, ini panjang angan-angan ini nggak boleh. Hanya inginnya berangan-angan saja, memikirkan apa saja, tapi nggak mau dia mengerjakan. Bahkan melupakan, bahkan lalai. Nah, itu panjang angan-angan. Ini adalah 6 sifat yang bisa membuat hati itu sakit atau berpenyakit, membuat hati itu keras. Maka apa obatnya? Bagaimana cara seni kita mengobati hati? Di antaranya adalah yang pertama, obatnya adalah obat untuk mengobati hati yang sakit adalah dengan pertama bergaul dengan orang-orang soleh. Banyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena kenapa? Karena kita banyak bergaul dengan orang-orang soleh, kita akan melihat segala kebaikan dia, melihat segala amal kita. Semakin membuat kita beriman kepada Allah SWT, imannya tambah, semakin kita ingin melakukan ketaatan. Makanya perbanyaklah bergaul dengan orang-orang soleh. Yang kita melihatnya saja, membuat iman kita semakin bertambah. Oh, Masya Allah ya, Bapak ini rajin sekolah, Masya Allah. Jadi, ini adalah yang pertama, obat yang pertama. Banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, di majelis-majelis manapun, komunitas manapun, perbanyaklah berteman juga dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Banyak berteman dan berkumpul dengan orang soleh. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Ya, memperbanyak baca Al-Quran dan mentadabburi. Pentingnya ini membaca Al-Quran. Jadi kita kalau niatkan ya, ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, ketika membaca Al-Quran itu, niatkan. Selain mendapatkan pahala, niatkan semoga hati saya ini tersirami. Hati saya yang kotor ini ya terobati dengan Al-Quran ini. Karena Allah SWT mengatakan, Al-Quran itu, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, kata Allah SWT, qad ja'atkum mau'izah, telah datang kepadamu mau'izah atau Al-Quran, mau'izatun min rabbikum wa shifaa', dan juga penyembuh lima fis sudur, apa yang dalam hati. Allah SWT mengatakan Al-Quran itu adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu adalah syifa, kesembuhan dari segala penyakit hati. Ya. Maka memperbanyak baca Al-Quran dan mentadabburinya. Nah, ini yang harus mentadabburinya. Selain kita membanyak baca Al-Quran, juga mentadabburi, mengetahui artinya, mendalami maknanya, mentadabburi ayat-ayatnya ini. Ya, kalau bisa baca tafsirnya, tafsir yang simpel aja, tafsir muyassar, tafsir mukhtasar tafsir, tafsir yang mukhtasar ringkas itu ada tafsir muyassar yang mudah, nah itu ada. Maka baca ya sampai benar-benar membuat hati kita itu seakan meneteskan air mata. Nah, ya. Ini seni untuk terapi hati ini biar selalu bersih, biar selalu sehat, nggak kotor. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan diri dalam kondisi tidak kenyang atau dengan banyak berpuasa. Ya, membiasakan diri dalam kondisi tidak kenyang. Karena kenapa? Karena orang ya kalau sudah kenyang dia bawaannya malas untuk beribadah ataupun untuk apa, malas. Kalau selalu kenyang perutnya, itu mau ngapa-ngapain, mau beribadah, mau melakukan kebaikan, itu pasti bawaannya malas. Kalau selalu kondisinya kenyang. Makanya kan syariat itu menyuruh kita untuk berhentilah makan ya sebelum kenyang. Agar kita ya jangan sampai memuaskan hanya perut kita. Kosongkanlah perut agar kita selalu bergegas dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian itu yang berapa? Yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah beribadah di waktu malam. Hidupkanlah malam-malam kita dengan banyak bersolat tahajud. Ya, beribadah di waktu malam, baik dengan salat, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Menghidupkan malam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ciri tanda ya orang-orang penduduk surga, orang-orang saleh itu adalah ya tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Tatajafa junubuhum, bahwasanya junubuhum istilahnya adalah badannya itu, perutnya itu
dia jauh dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum anil madhaji. Jadi ini kiasan, artinya adalah bahwasanya ketika malam itu dia jauh dari tempat tidur. Dia selalu menghidupkan malamnya. Tatajafa junubuhum anil madhaji. Apa yang dilakukan? Yad'una rabbahum, meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, dalam keadaan mengharap dan takut akan azabnya. Ya. Ini adalah obat bagi hati yang sakit. Hidupkanlah malam. Maka kalau ingin segala urusan kita ya di pagi hari diselesaikan Allah Subhanahu wa taala, maka selesaikanlah segala perkara kita di malam hari. Dalam artian kita banyak menghidupkan malam, maka seluruh urusan kita di pagi hari pasti akan Allah mudahkan. Kuncinya itu. Perbaiki ya hubungan kita kepada Allah di waktu malam, maka Allah akan perbaiki segala urusan kita di pagi hari. Maka banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan untuk kita menghidupkan malam. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam. Nisfahu setengahnya ataupun karena ini adalah obat hati yang sakit. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya di waktu sahur. Karena di waktu sahur ini menjelang adzan itu, habis salat tahajud, itu kita banyak membaca Al-Qur'an. Karena di waktu sahur, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau di waktu sahur itu adalah di waktu di mana doa itu mustajab. Ya, waktu di mana diijabah segala doa-doa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidina ma atam rabbum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang saleh itu dia qalilan ma yahja'un, sedikit sekali dia tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka istighfar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi kalau kita habis tahajud itu dengan baca Al-Qur'an ya, kemudian kita banyak berdoa, apalagi di waktu sahur. Ya, di waktu sahur itu mendekati adzan itu kita banyak berdoa. Kata Allah SWT, wabil ashar, dan di waktu sahur hum yastaghfirun. Mereka meminta ampunan kepada Allah SWT. Ini adalah ayat Allah SWT di surat Az-Zariyat. Kemudian yang terakhir itu sudah ya di antara obat-obat yang saya sebutkan tadi ya. Obat-obat yang bisa membuat hati ini semakin lembut, hati ini semakin sehat, itu di antara obat-obatnya. Dan mungkin saya cukupkan pengajian kita pada sore hari ini. Ini yang terakhir adalah saya berwasiat agar kita sama-sama memperbaiki kualitas hidup kita. Karena banyak orang ya mencari bagaimana caranya hidup yang baik, akan tetapi mereka lupa bagaimana caranya mati yang baik. Kebanyakan orang itu mencari segala cara untuk bagaimana caranya hidup yang baik. Akan tetapi mereka kadang-kadang lupa bagaimana cara mati yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman yang selalu mempersiapkan kematian yang baik dalam rangka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, apabila ada kebaikan semuanya datang Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Masya Allah. Ini tadi kita sudah mendengarkan Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah. Semoga kita sesuai dengan uraian Ustaz tadi tetap bisa menjaga hati dan dimudahkan dalam melembutkan dan menyehatkan hati kita, dimudahkan untuk bisa melakukan amalan-amalan yang telah dianjurkan oleh Ustaz tadi. Dan saya yakin Ustaz ini, para jamaah kita ini dengan mudah menerima kebaikan. Masuk Zoom ketika kita undang, kemudian bisa bertahan sekian lama ini saya kira ini seperti apa yang sudah Ustaz tadi sampaikan.
Semoga kita semua bisa tetap terjaga. Untuk selanjutnya, ini akan saya perkenalkan sedikit bahwa kami penyelenggara ini adalah dari Pondok Pesantren Tahfiz Darul Muttaqin di bawah Yayasan Al Muttaqin Balapulang. Kami salah satunya adalah sebagai pengurus, dan Bapak Ustadz Muhammad Reza Alvin ini LC Al-Hafidh ini adalah sebagai pengasuh pondok, dan kami di sini mempunyai agenda rutin sebagai sumbangsih kami untuk bisa mendidik, memberikan kontribusi kami untuk memperbaiki menambah ilmu untuk masyarakat dan sebagainya. Kemudian di pondok kami juga ada sekitar 30 santri didik yang sedang mengikuti program tahfidz. Ya, program tahfidz ini adalah dua tahun untuk masing-masing individu. Sejak mereka masuk ditarget 2 tahun untuk bisa hafidz, bisa hafal. Begitu ya Ustadz? Iya betul. Ya, kemudian kami juga sebagai usaha yang lain kami juga mengadakan pengajian tahsinul Quran, atau bagaimana kita memperbaiki bacaan Quran yang kami selenggarakan dari Selasa dan Rabu jam 15.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau Bapak Ibu ada yang berminat untuk mengikuti, bisa bergabung dengan kami di sana, nanti bisa menghubungi. Kenapa? Ya, nanti yang akan berminat bisa menggunakan link Zoom yang sama. Ya, kemudian untuk selanjutnya MC akan saya serahkan, moderator akan saya serahkan kepada Ibu Isi. Barangkali nanti ada yang bertanya dalam rangka untuk menimba ilmu. Ada Ustadz Riza nanti akan siap memberikan jawaban. Terima kasih dari saya, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki. Ustadz, sebagian besar dari jamaah ini adalah teman saya, juga ada mahasiswa S3 saya. Jadi, mungkin kalau saya yang menjadi moderator, mereka lebih familiar. Karena itu untuk sesi tanya jawab, saya yang memoderatori. Ini sudah ada pertanyaan di chat. Minta izin bertanya Ustadz melalui chat berhubungan dengan riya, Ustadz. Kalau misal kita sebenarnya tidak mau pamer, tetapi kita memposting semua kebahagiaan kita bersama keluarga di Facebook, di Instagram, dan status WhatsApp. Apakah itu termasuk riya, Ustadz? Niatnya cuma mau nyimpan foto supaya tidak hilang Ustadz maunya. Apakah itu riya ya Ustadz? Bila mana riya, bagaimana cara mengendalikan diri supaya tidak posting di sosial media, Ustadz? Saya Nur Eka Ningsih. Ya, monggo Ustadz dijawab. Ya, baik, terima kasih Bu Isi. Ini siapa penanya Bu? Semoga Allah memuliakan penanya. Mbak Nur Eka Ningsih. Iya. Eka Ustadz. Semoga Allah memuliakan Bung Eka, keluarga, dan seluruh kaum muslimin yang hadir dalam acara ini. Untuk bagaimana hukumnya apakah ketika kita mengupload segala kebahagiaan kita di Facebook ataupun segala momentum itu di Facebook, itu termasuk riya atau bukan? Maka niatkan ketika mau mengupload itu, ibu-ibu semua bapak semua, ketika mau niat mengupload itu di Facebook atau di WhatsApp, niatkan bukan untuk pamer atau riya. Ya, karena kata Allah SWT juga mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat, apabila kamu mendapatkan nikmat dari Tuhanmu, fahaddits, maka ceritakanlah. Dalam artian ketika kita mau
mengupload itu, mencet itu di semua foto-foto itu, niatkan ini bukan karena untuk memamerkan atau membanggakan. Ya. Maka dari awal memang harus kita tata niatnya nih. Kita harus menata niat ketika di awal itu, ketika bahkan kita harus berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, jauhkanlah hamba ini dari sifat riya. Ya. Jadi niatkan ketika mau pertama, nggak apa-apa Ibu, ketika mau mengalami Facebook ataupun di WA atau status apapun, tapi niatkan di awal. Ya, karena itu pentingnya hati itu di situ. Ya, dari awal itu ketika mau ngupload itu niatkan, ini saya nggak mau riya, tapi saya hanya untuk menyimpan momentum ini di Facebook agar tidak hilang, contohnya. Maka niatkan dari awal seperti itu dan berdoa kepada Allah SWT agar dijauhkan dari riya. Insya Allah kalau di awal seperti itu insya Allah kita nggak termasuk orang-orang yang pamer ataupun riya, insya Allah. Mungkin itu Bu Isi yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau ada yang bertanya lagi silahkan. Saya Bu Isi. Semoga Bu Rini dari Bandung. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon izin saya memberi sedikit masukan kepada Bu Eka yang bertanya. Kebetulan saya akhir-akhir ini banyak terlibat penelitian tentang kesadaran sosial dan literasi kritis. Sebenarnya menurut saya tergantung niatnya. Tapi setelah kita lihat itu kebanyakan dari postingan-postingan itu sedikit tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Misalnya di zaman corona itu posting sedang makan-makan di restoran itu niatnya menyimpan foto, tetapi kita itu harus menyertakan 4 pertanyaan. Apa yang kita postingkan? Mengapa kita harus posting ini? Kalau hanya menyimpan, kan kita banyaklah cara untuk menyimpan dokumen. Oke. Terus bagaimana itu dipostingkan? Masa sih banyak orang yang tidak bisa makan, malah saya posting makan di restoran. Bagaimana amalannya? Saya yakin orang yang bersangkutan kurang sensitif terhadap lingkungan. Itu setelah saya dalami. Terakhir adalah manfaatnya apa memposting itu. Toh postingan kita tidak membawa kebaikan untuk orang banyak. Mendingan makan di restoran, foto dan berhura-hura dan senang-senang itu disimpan di kalangan kita saja. Kecuali ya posting makan-makan dengan anak-anak yatim dan orang-orang kurang beruntung. Itu saya angkat jempol. Ini pendidikan untuk saya sendiri, Ustadz. Itu. Jadi intinya adalah ya, bermedia sosial itu harus didasarkan dengan amalan baik. Kalau saya tidak bisa membantu orang lain, menebarkan manfaat orang lain, paling tidak saya menghindari sesuatu yang menaburkan kecemburuan sosial. Itu saya pikir sudah amalan baik. Nggak usah yang besar-besar, yang sedikit aja gitu. Itu tambahan saya dan masih banyak tambahan lain, tapi saya stop, Ustadz. Ini pertanyaan saya. Saya selama ini mengurangi pembicaraan dengan banyak orang karena jika saya banyak bicara dengan orang, kadang-kadang ditanyain, bagaimana Bu Dini cara menyalurkan kepedulian sosial? Karena saya itu sudah punya rumusnya, sudah punya strateginya, saya itu agak khawatir sama Allah kalau saya menceritakan secara detail, ini loh caranya. Daripada kita untuk ini itu uang segini itu manfaat banyak dari berapa orang perut yang bisa terselamatkan. Kalau saya dari mulai yang sangat sederhana misalnya. Tapi kalau saya menerangkan ke orang lain tuh, setelah menerangkan itu saya agak menyesal dan saya istighfar, ya Allah saya tidak riya, saya tidak pamer ya Allah, tapi saya pengen bahwa orang yang mampu itu juga melek matanya bahwa sekitarnya itu pengen santuni ya Allah, jangan yang ini posting ini, makan itu, ini hal-hal yang hedonis lah, maksudnya duniawi, tetapi mereka pelik dengan orang yang ini. Ini pelajaran untuk saya. Jadi saya sekarang kalau ditanyain gimana cara menyalurkan ini, saya kalau benar-benar orang itu enggak niat benar atau saya rasa dia
pertanyaannya itu serius, saya cenderung tidak menjawab secara detail karena saya agak takut sama Allah. Apa yang sudah kita lakukan itu khawatirnya nggak ikhlas, padahal kita ikhlas tapi kita pengen berdakwah gitu loh Ustadz. Mohon pencerahannya supaya saya tetap istiqomah, ikhlas, dan saya selalu berpihak pada yang lemah, tetapi tidak ada kesan orang itu saya itu riak, sombong, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz Terima respon. kasih. Terima kasih Bu Rini atas jawabannya dan tambahannya. Semoga Allah memuliakan Bu Rini sekeluarga. Dan memang benar yang dikatakan Bu Rini itu memang tambahannya sangat bagus sekali, sangat bermanfaat. Ya, ketika kita mau memposting di media sosial apapun, tanya 4 hal itu, ya, bagaimana kondisi di sekitar kita, gitu, apakah itu bisa mempengaruhi, ya, orang-orang yang melihat status kita harus benar-benar kita peka terhadap mereka. Benar. Minimal kita ketika mengupload sesuatu tidak menimbulkan keirian, kecemburuan Ya, itu. betul, Ya, betul. itu bagus sekali, ya, tambahan yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya yang harus kita ambil faedahnya. Kemudian tips bagaimana kata Bu Rini ketika kita mau sharing dengan segala sesuatu kepada orang yang minta, ya, cara-caranya kepada kita agar kita tidak termas, bagaimana hati ini agar menjaga biar kita nggak merasa seakan-akan kita bangga dengan tips-tips itu ataupun pahlawan gitu, ya. Memang itu sangat dalam artian Bu Rini, ketika istilahnya kalau dalam Islam ketika seseorang meminta faedah kepada kita, tapi dalam artian orang itu benar-benar ingin mengetahui tips-tips itu, niatan benar, bukan untuk niatan agar menguji ibu sama biar mengetahui atau apa. Itu boleh untuk sharing, misalnya istifadah, meminta faedah, ya, memberikan solusi, tips-tips, ya, mungkin ibu diminta oleh orang kaya atau apa, ini Bu tipsnya agar kita care kepada orang, agar kita ingin selalu berbagi, itu nggak apa-apa Bu Rini, bagikan saja segala ibu yang bisa ibu bagikan, karena itu adalah sebuah kemanfaatan. Ya, kemanfaatan yang ibu bisa miliki itu adalah kontribusi ibu kepada umat ini. Selama itu ibu bisa lakukan, maka tetap lakukan. Saya sangat support untuk selalu ibu lakukan, untuk berbagi dengan tips-tips itu, ya. Dan juga ibu ketika sudah memberikan tips itu, langsung berdoa sama Allah SWT agar diminta dari ria itu. Nah, kadang-kadang kita setelah itu kadang-kadang merasa bangga. Maka kita setelah memberikan tips-tips itu berdoa sama Allah, ya Allah, semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi mereka dan menjauhkan saya dari sifat-sifat ria. Nah, itu menjaga hati seperti itu, Ibu. Mungkin itu tips dari saya. Ketika kita memberikan itu, kita langsung berdoa sama Allah Ta'ala, menjaga hati ini agar dijauhkan dari ria dan semoga apa yang saya berikan bermanfaat, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bu Rini. Semoga Allah memberkati Bu Rini keluarga. Terima kasih Prof. Isi. Ada yang mau tanya lagi? Bu Rini ini calon profesor ini Pak, sebentar lagi nih Kak. Mohon doanya semuanya. Insya Allah Prof. Semoga dilancarkan Bu Rini. Amin Pak Rifki juga lancar ya. Baik, saya senang diajak Prof. Isi untuk selalu ini. Yang pertama tadi bergaul dengan orang-orang soleh-soleha. Terima kasih Pak Rifki, Prof. Isi. Sami-sami. Ustadz sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya ingin bertanya Ustadz, apakah ada kaitannya penyakit hati ini dengan godaan setan? Misalnya begini Ustadz, misalnya orang mempunyai niat baik lalu ditunda-tunda sampai akhirnya batal atau berubah pikiran gitu. Misal berniat orang yang belum berjilbab, berniat ingin menutup aurat, ingin berjilbab, tapi nanti kalau saya udah siap nanti akhirnya tertunda, akhirnya nggak jadi. Padahal umur kita belum tahu sampai kapan gitu. Kemudian misalnya ada yang sudah berniat bersedekah segini, tapi lalu ketika melihat tabungan eman-eman gitu, ditunda, akhirnya sayang lama-lama nggak jadi misalnya. Apakah itu termasuk penyakit hati atau ada kaitannya dengan godaan setan, Ustaz? Baik. Terima kasih Bu Isi. Ya, menunda niat baik sampai akhirnya nggak jadi. Nggak jadi dan berubah pikiran gitu. Iya. Baik. Ya, terima kasih Bu Isi. Semoga Allah memulihkan Bu Isi keluarga.
bagaimana, apakah itu termasuk ketika kita menunda suatu amalan soleh sampai kita nggak jadi, itu apakah termasuk penyakit hati atau godaan setan? Ya, ketika kita sudah niat ya untuk melakukan amalan apapun, tapi ketika itu ada bisikan, kalau itu mungkin lebih ke godaan setan ya Bu Isi, karena biasanya orang kalau sudah berniat ya, ini ada godaan setan, bisikan setan untuk wes nanti aja wes, wong ini juga masih waktunya lama ataupun masih ini gitu. Akhirnya dia nggak mau menunda, wes nanti aja, dan sampai nggak jadi. Ataupun orang yang niat untuk berjilbab, dia mengatakan wes nanti aja, saya belum siap apa nanti, seakan-akan umurnya, itu termasuk godaan setan dan bisikan setan. Dan bisikan godaan setan ini akan membuat hati itu semakin keras, yang dampaknya ke hati. Nah itu. Jadi ketika godaan setan itu kita laksanakan, itu akan ngefeknya ke hati Bu. Jadi akan ke hati kita. Nanti hati kita akan sakit. Kalau kita benar-benar mengikuti godaan itu, akhirnya nggak jadi, pasti kita akan menyesal, dan itu akan membekas di hati. Misalkan titik atau kemaksiatan itu yang akan membuat hati kita sakit, hati kita yang akan menjadi keras. Itu mungkin itu misi yang bisa saya jawab. Terima kasih Ustadz. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan boleh raise hand, angkat tangan secara virtual atau membuka mikrofon atau mengetik di chat box. Masih ada pertanyaan nggak ya? Masih ada 15 menit. Pak Yadi mau bertanya Pak? Pak Cecep. Bu Isi, mohon maaf sedikit Bu Isi. Ya, Bu. Monggo Bu. Oke, Ustadz, saya tadi lupa ini prinsip dan rumus yang saya. Jadi rumus saya itu begini, hidup yang baik, insya Allah akan membawa cara mati yang baik. Itu prinsip saya. Jadi sekecil apapun yang saya lakukan dan itu benar-benar menurut saya sebuah kebaikan, lama-lama itu terkumpul, dan insya Allah kalau kita menjalani hidup dengan baik, insya Allah janji Allah mungkin kita juga akan mati dengan baik. Jadi mati kan tidak bisa disiapkan dalam waktu sebulan 2 bulan, kita juga tidak tahu. Yang penting nggak tahulah apapun, yang penting kita baik. Misalnya disakitin orang ya biarin, yang penting kita nggak menyakiti. Didolimi orang ya biarin, yang penting kita nggak mendolimi. Jadi semuanya itu tergantung dari kita. Jadi hidup yang baik insya Allah membawa berkah dan membawa jalan mati yang baik. Itu sekarang yang sedang saya cari dan belajar untuk mencari, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rini atas nasihat dan masukannya. Semoga Allah merahmati Bu Rini sekeluarga dan muliakan Bu Rini sekeluarga. Bagus Bu Rini ya. Monggo Pak Cecep, mangga. Bu, Prof. Matur nuwun Prof. Ini monggo pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Cecep. Ustaz, saya temannya Prof Isi nih. Oh iya, semoga Allah muliakan Pak Cecep sekeluarga. Amin, amin. Ustaz, saya tuh kan mungkin ini dalam kehidupan berinteraksi sosial aja di kemasyarakatan ya. Iya Pak. Saya mungkin termasuk yang agak ya, sepuh lah di lingkungan di komplek ini, di antara warga-warga di sini mungkin ya. Saya kadang-kadang kan namanya sudah pensiun, sampun sepuh, sudah S3 itu. Saya kadang-kadang suka kalau melihat ada yang ketidaksesuaian antara apa yang kita mungkin selama ini kita ajarkan, baik melalui kehidupan maupun dari ajaran-ajaran yang kita terima lah gitu ya. Saya sering menyampaikan suatu tip atau suatu solusi atau suatu saran gitu ke yang
yang lain itu masyarakat yang usianya di bawah saya. Apakah itu termasuk ria gitu? Kadang-kadang saya suka menceritakan otomatis menceritakan apa yang sudah kita alami dan itu sesuai gitu dengan apa yang diajarkan gitu di agama kita ini. Maturun Ustaz, jazakallah. Ya, semoga Allah memuliakan Pak Jajab sekeluarga. Dan pertanyaannya adalah Pak Jajab hampir sama kayak Bu ini, bagaimana ketika membagikan tips-tips selama hidup itu kepada orang lain, menceritakan kepada orang lain, boleh Pak, dan ini bukan termasuk ria, dalam artian Pak Jajab ini adalah membagikan segala pengalaman hidup. Artinya adalah sebuah kemanfaatan yang bisa memberikan dampak positif kepada orang yang mendengarnya. Ini insya Allah bukan termasuk ria ataupun termasuk pamer, tapi sekali lagi ketika Pak Jajab setelah membagikan segala tips-tips itu, segala pengalaman itu, maka Pak Jajab harus berdoa kepada Allah SWT agar apa yang saya bagikan itu tidak menjadikan saya berbangga-bangga. Jadi harus berdoa setelah itu, biar Allah itu menjauhkan saya dari sifat riya, agar Allah selalu menjaga niat itu yang penting. Jadi dan pertama ketika Pak Jajab membagikan itu juga niatkan, ini adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, karena pentingnya itu, makanya dalam Islam innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya, dan niat itu berhubungan dengan hati. Nah, hati ini apapun kata orang bisa mengatakan wah kamu kan begini pamer apapun kata orang, tapi semuanya tergantung niat kita. Ya, niat kita. Maka pentingnya kita menjaga niat ini, menjaga hati selalu benar-benar setiap waktu. Kalau kita bahkan dalam syariat itu ketika kita mau makan pun, kalau kita niatkan untuk agar makan ini agar menghasilkan energi dan kita untuk memudahkan kita untuk beribadah, itu bisa jadi berpahala walaupun itu makan. Ya, maka segala sesuatu niatkan, ya, segala sesuatu yang kita lakukan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menjaga keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jawaban saya, Pak Jajab. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan Ustaz, sampai-sampai ya untuk menjaga itu karena antara batas ria itu kadang-kadang tipis, kita sendiri yang Ustaz sampaikan tuh amal biniat, dan kadang-kadang tipis ya antara kita ria dan enggak itu ya, karena kita sendiri kan yang mengetahui itu ria atau enggak, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya Ustaz ya. Jadi saya sampai gini, misalnya saya tuh memakai sesuatu lah, entah baju, entah apa gitu, sepatu apa, begitu saya ada pilihan, lebih bagus ini biar dilihat oleh si anu, saya batalkan itu, mau pakai baju itu, akhirnya pakai yang lain gitu ya. Sampai gitu saya Ustaz gitu. Untuk kehati-hatian aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ya, bagus sekali mungkin tipsnya, mungkin kalau dari Pak Jajab memang kalau memang timbul rasa seperti itu ya, kita ingin melakukan memakai sesuatu agar kita dilihat gitu, kita batalkan saja itu agar melatih hati kita juga. Hati kita ini dilatih juga agar tidak selalu ria, agar selalu pamer. Itu bagus juga untuk seni melatih hati. Agar kita tertib, saya pengen pakai baju ini biar dilihat ini. Itu urungkan aja, wis nggak jadi, ganti baju lain, itu insya Allah lebih bagus dan lebih aman, akan menjaga hati kita. Terima kasih Pak Jajab. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Sampun Prof, matur nuwun. Ini ada pertanyaan di chat box dari Ibu Dewi Sartika, Mbak Dewi Sartika. Afwan Ustadz, iman kita kan cenderung fluktuatif, naik turun. Bagaimana cara menjaga agar iman kita tetap stabil atau meningkat? Jazakillah Ustadz. Jazakallah. Wa iyyakum. Baik, semoga Allah memuliakan penanya. Bu siapa tadi namanya? Saya lupa ya. Semoga Allah memuliakan penanya. Dewi Santika. Bu Dewi Santika sekeluarga dan memberikan kesehatan selalu. Baik, bagaimana cara untuk selalu iman kita agar stabil? Kata para ulama mengatakan al-imanu yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Al-iman, iman itu yazid, dia bisa bertambah dan dia bisa konsisten bit-tha'ah dengan ketaatan. Jadi kalau kita selalu melakukan ketaatan, selalu dalam koridor kebaikan, insya Allah iman kita akan stabil, iman kita akan selalu terjaga. Selama kita melakukan ketaatan, selama kita dalam hal kebaikan. Ya. Karena memang ada kata para ulama lagi wayang kusu bil ma'siyah, dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Kenapa iman kita turun? Bisa jadi harus introspeksi ya, ketika iman turun bisa jadi kita melakukan kemaksiatan. Ya. Jadi kalau iman kita lagi turun, futur ya, lagi kacau hati, malas ngapa-ngapain, kita introspeksi diri.
kita langsung bermuhasabah. Apa ya kemaksiatan yang saya lakukan? Nah, apa ya kejelekan yang saya lakukan? Hapuslah itu dengan kebaikan. Dengan misalnya bersedekah. Boleh kita ketika bersedekah kepada orang atau kepada yang lain, saya niatkan agar hati saya ini, yang futur saya ini hilang. Agar saya nggak bermalas-malas beribadah. Itu boleh. Itu tawassul atau wasilah dengan amal soleh, dengan beramal soleh. Jadi kita niatkan ketika kita beramal soleh itu agar iman saya naik, agar rezeki saya lancar, itu boleh. Jadi kuncinya adalah kalau kita mau iman kita stabil dengan ketaatan dan dia berkurang, keimanan berkurang itu dengan maksiat, maka kurangi maksiat. Perbanyak amal, perbanyak ketaatan, kurangi maksiat. Agar hati kita atau iman kita selalu konsisten, selalu stabil. Mungkin itu Bu Isi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Ustadz, saya ingin mengaitkan ya yang bahasan Ustadz tadi dengan apa yang saya dapat dari bahasan lain. Misalnya di suatu taklim yang tasawuf, pengajian yang tasawuf itu kita diberi ilmu tentang menjaga syahwat perut. Jadi syahwat bukan hanya bawah perut, tapi syahwat itu ya ada syahwat mata, telinga, syahwat perut. Dan dalam kajian tentang syahwat perut itu kita memang diajarkan bahwa seperti kata Ustadz tadi, kita tuh jangan memperturutkan hawa nafsu perut kita untuk makan kenyang gitu ya. Mungkin jadi itu ada kaitannya. Dan di kajian lain, di kajian tafsir Quran itu ketika membahas surat Al-Adiyat itu dikatakan bahwa perjuangan atau peperangan terbesar kita manusia adalah peperangan melawan hawa nafsu sendiri gitu. Jadi ini tentunya termasuk hawa nafsu itu yang nafsu perut, nafsu bawah perut, nafsu semuanya, maksiat semua, maksiat mata dan sebagainya. Dan ternyata kita manusia itu tidak pernah berhenti dari peperangan ini ya Ustadz. Ketika iman kita turun, berarti mungkin kita sedang kalah perang dengan hawa nafsu kita. Mungkin seperti itu ya Ustadz. Monggo Ustadz mungkin direspon. Ya, betul. Jadi ketika iman kita turun memang mungkin karena nafsu itu ada 3, nafsul ammarah, nafsul lawwamah, ya. Ada wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratu bisu. Ini al-ammarah bisu. Dan nafsul lawwamah di surat la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada nafsul mutmainnah, 3 nafsu ini. Ya. Yang bahaya itu 2 nafsu ini, nafsul ammarah bisu sama nafsul lawwamah. Ya. Nafsul ammarah bisu ini yang nafsu yang selalu berkeinginan dengan hawa nafsu, yang dia menuhankan nafsu yang tadi saya bilang, ya. Maka ketika kita mungkin ya menuhankan nafsu, jadi kalau kita ingin sesuatu, hawa nafsunya ini kita turuti, ya maka itu juga akan membuat dampak ke amal atau iman kita semakin turun. Itu sangat betul sekali. Jadi ada hubungannya, ada kaitannya. Ketika kita selalu menuruti hawa nafsu kita, nah itu juga bisa menurunkan iman kita. Apalagi kalau kita hawa nafsunya sudah kita menuruti hawa nafsu, otomatis itu ya, jadi keimanan kita akan turun, kita akan malas untuk melakukan taatan, malas untuk melakukan kebaikan. Maka kita harus menjaga syahwat mata, syahwat perut, kemudian syahwat mulut, syahwat di bawah perut atau syahwat farj, itu harus kita benar-benar harus dijaga benar-benar, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu itu semua. Mungkin itu Bu Is yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz. Ini masih ada waktu 5 menit. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan atau komentar, dipersilahkan. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan Ustadz. Ya. Pak Rifki mungkin mau bertanya Pak. Pak Rifki tetangga saya, tetangga tidur. Baik Ustadz, kelihatannya tidak ada yang bertanya lagi. Monggo mungkin diakhiri dengan doa dan ditutup. Terima kasih. Baik, insya Allah pada pengajian kita pada kali ini kita tutup dengan doa. Mari kita ikhlaskan hati kita, sama-sama minta ampunan kepada Allah Taala dengan benar-benar meminta ampunan dan ikhlaskan doa kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim.
الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد والزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وفردا بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا وأصلح الدنيا التي فيها معاشنا وأصلح الآخرة التي إليها معادنا واجعل حياة زيادة في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا أوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضى وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حاجاتنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين أهلك وخاصته اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا ممن يعمل بالقرآن اللهم اجعلنا ممن يتخلق بأخلاق القرآن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل Amin. Jazakumullah Ustaz. Wajazak ya. Pamit semuanya Bapak Ibu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. partisipan semua. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Isi. Izinin. Assalamualaikum.